Terkait dengan surah An-Nur yang tadi kami sebutkan turun berdasarkan tertib nuzul di urutan ke-100, tapi di mushaf nanti urutannya ke-24. Ini bukan perbedaan, tapi hikmah dan keistimewaan Al-Quran yang memberikan pedoman-pedoman yang sangat spesifik agar bisa kita gunakan di setiap masa sampai kehidupan kita berakhir. Teman-teman sekalian, An-Nur yang sering diartikan dengan cahaya, dan cahaya ataupun sinar dalam bahasa Indonesia yang seringkali kemudian menjadi terjemahan dari 3 diksi utama dalam bahasa Arab. Telah saya terangkan ya 2 dari 3 ini. Yang pertama dhau, jamaknya dhiya. Tadi saya sampaikan dhiya adalah cahaya yang melekat pada satu benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang benda itu diciptakan oleh Allah langsung memancarkan cahaya. Baik, karena itu matahari diberikan oleh Allah sifat dhiya, cahayanya. Ya, di Quran surah ke-10 Yunus ayat yang kelima, huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari punya sinar, punya cahaya, gitu kan? Kemudian setelah itu ada nur. Ya, nur tadi kami sampaikan, ini kita bagi, coba klasifikasikan kepada 2 bagian. Ada yang terkait dengan Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada yang terkait dengan makhluk. Dan ini mesti berbeda karena kaidah dasar mengatakan segala hal yang terkait dengan Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala, harus beda dengan makhluk segalanya. Laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah dalam sisi apapun, baik sifatnya, apalagi zatnya dan lain-lain sebagainya. Karena itu disebut dengan Tuhan karena punya perbedaan yang sangat kontras, sangat spesifik dengan makhluk. Ya, tanpa kecuali. Di kalau mohon maaf misalnya makhluk berpasangan, Allah tidak boleh berpasangan. Makhluk menikah, Allah tidak boleh menikah. Makhluk punya anak, Allah tidak boleh punya anak, dan seterusnya. Karena Khalik harus beda dengan makhluk. Pun demikian ketika Allah menyebut dirinya dengan nurun 'alan nur, Allahu nurus samawati wal ard, dan nurun 'alan nur, cahaya di atas cahaya, maka kalimat ini mesti beda dengan kata nur yang dilekatkan kepada makhluk. Karena nanti bulan pun, kan? Bulan pun disebut dengan nur, cahayanya, kan? Nah, teman-teman sekalian, tadi saya katakan pada asalnya nur itu adalah cahaya yang memantulkan nilai-nilai kebaikan yang memberikan manfaat kepada kita. Kalau kita ambil ini kepada pemaknaan sifat Khalik, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nur 'alan nur, tadi saya jelaskan bahwa cahaya-cahaya Allah yang diberikan kepada hamba itu berupa bimbingan kehidupan, petunjuk-petunjuk hidup. Ya, ada yang sifatnya ibadah ritual, tadi saya contohkan seperti sholat, gitu kan? Dengan sholat itu adalah cahaya dari Allah, adalah solusi kehidupan. Karena itu dalam sholat kita minta solusi, kita minta cahaya, minta petunjuk, dan feedbacknya akan mengalir kepada kita, baik dalam bentuk jawaban doa. Saat sholat kita berdoa dikabulkan, hadisnya jelas, hadis qudsi.